Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat apapun di daerah Anda ketika Anda menyaksikan konten ini. Saya Benny, salah satu pengajar atau dosen di Universitas Islam Riau. Pada kali ini kita akan coba mendiskusikan mengenai iklan, ya, mengenai periklanan dan pengaruhnya terhadap lingkungan, baik itu aspek budaya, aspek etika, dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan mengenai iklan, ya. Materi ini sebenarnya sebagai bahan untuk mata kuliah yang saya ampu, karena di masa pandemi ini kita cenderung banyak kuliah online, jadi tidak ada salahnya jika beberapa materi saya buatkan versi YouTube untuk kalian bisa menonton di waktu kapan saja, bersama siapa saja, dan dalam kondisi apa saja. Dan juga kawan-kawan yang lain atau siapapun Anda bisa menyaksikan ini, ambil manfaatnya, buang yang tidak perlu, kemudian silahkan dijadikan sebagai sebuah referensi. Baik, karena pembahasan kita mengenai iklan, jadi sebenarnya ini adalah mata kuliah yang cukup menjadi favorit. Sebentar, kepala saya sering kepotong kayak gini. Oke. Jadi sebenarnya mata kuliah ini cukup menjadi mata kuliah yang favorit di kalangan mahasiswa, ya. Beberapa minggu lalu juga saya sudah jelaskan kepada kalian, terkhusus mahasiswa saya yang sedang menonton atau menyaksikan video ini. Beberapa minggu yang lalu kita sudah menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan iklan, ya, baik di dunia maupun di Indonesia. Kita sudah tahu bahwa di dunia itu ada daun papirus yang digunakan sebagai media untuk pengganti kertas ketika orang di masa lalu membuat sebuah iklan secara manual, dan itu sebelum ditemukannya mesin cetak. Kemudian juga di Indonesia kita tahu bahwa ternyata iklan itu sudah ada jauh sebelum Indonesia ada, justru, ya, di tahun 1600-an. Kemudian di sebelum atau menjelang dan setelah kemerdekaan juga iklan berkembang, diletakkan di gerobak sapi dalam bentuk plat, ya. Dan perkembangannya semakin tahun semakin meningkat drastis sampai pada era modern kali ini. Dan itu pembahasan minggu lalu. Sekarang kita mau bahas lagi lebih jauh mengenai iklan dan pengaruhnya terhadap lingkungan kita, ya. Yang pertama saya mau bercerita sedikit mengenai pengaruhnya terhadap pengaruh terhadap ekonomi, ya. Pengaruhnya terhadap ekonomi, ya, sudah bisa dipastikan iklan tentu pasti dan harusnya berpengaruh dengan ekonomi. Bisa mempengaruhi ekonomi pembuat iklan, ya, atau jasa penyedia layanan iklan, penyedia memasarkan iklan, ya, TV barangkali, surat kabar barangkali, ya, pekerja-pekerja iklan, ya, baik itu teknisi di lapangan atau konten kreator yang membuat iklan yang sifatnya audiovisual, ya, macam-macam. Nah, yang jelas iklan tentu berpengaruh dengan ekonomi. Di pemerintahan saja iklan juga menjadi sumber yang cukup besar untuk pendapatan pajak, ya, karena iklan luar ruang seperti baliho, billboard, spanduk, dan apapun yang berbentuk papan informasi biasanya itu dikenai pajak. Nah, artinya pendapatan ekonomi sebuah daerah, sebuah kota, itu sangat besar didapat dari iklan, ya, terutama iklan rokok nih. Ini yang paling banyak menghiasi luar ruang di tempat kita, keseharian kita di luar, ya, public space, tempat-tempat publik. Nah, jadi memang belanja iklan itu
pada masa tertentu memang dia dikatakan sebagai anggaran belanja yang cukup fantastis ya. Ini data yang mungkin bisa dibilang cukup lama, data 20 tahun yang lalu. Di tahun 2000 ada peneliti yang mengatakan bahwa berdasarkan apa namanya lembaga survei AC Nielsen ya, salah satu lembaga survei, itu belanja iklan di tahun 2002. Nah, di tahun 2002 itu 12 triliun rupiah. Nah, itu di tahun 2002 tuh. Nggak tahu sekarang, kayaknya lebih besar lagi, bisa 3, 4, bahkan 10 kali lipat dari itu ya, karena konsepnya juga berkembang, teknologi juga berkembang. Atau mungkin justru lebih murah, karena apa? Karena mungkin sekarang beriklan lebih mudah ya, dengan perkembangan teknologi. Kita tidak terpaku dengan level tertinggi dalam membuat iklan itu adalah iklan di TV. Ternyata sekarang dengan kehadiran internet justru tidak sepenuhnya beriklan di TV itu efektif ya, tidak sepenuhnya efektif. Orang sering sekarang menggunakan jasa selebgram ya, menggunakan jasa apalagi iklan berbayar di internet yang sifatnya lebih ekonomis, lebih mudah dan lebih menjangkau generasi-generasi milenial yang jarang nonton TV nih, terutama generasi milenial ya, jarang nonton TV, kemana-mana di layar handphone. Nah, yang notabene iklan di internet itu memang lebih efisien ya, karena memang pay-nya per klik gitu kan. Ketika orang mengklik baru kita terhitung membayar. Kalau saya tidak salah seperti itu ya. Kalau salah silahkan diralat di kolom komentar. Jadi memang pengaruh ekonomi kalau kita cerita mengenai iklan tentu sangat berpengaruh ya. Baik itu dari sisi yang punya produk juga ya. Ketika iklan sudah disebar tentu akan meningkatkan permintaan pasar, karena orang lebih luas mengetahui produk kita, artinya konsumen yang kita capai lebih jauh atau lebih besar cakupannya. Jadi permintaannya tentu lebih banyak ya. Oke. Kemudian TV atau media-media yang sifatnya sebagai tempat untuk orang beriklan juga mendapatkan pengaruh ekonomi ya. Rata-rata televisi yang sifatnya komersil ya, selain TV plat merah seperti TVRI ya, atau RRI radionya. Nah, itu kan memang tidak ada belanja iklan. Tapi kalau TV yang sifatnya komersil, TV-TV swasta, sebagian besar, persentase besar pendapatan mereka itu tentu dari iklan ya, karena memang iklan di TV itu cukup fantastis ya, bisa belasan puluhan juta rupiah dalam sekali tayang. Kalau saya tidak salah itu semakin kita menempatkan iklan kita mau ditayangkan di siaran apa ya, ketika siaran itu program tertentu itu merupakan program yang menjadi pusat tontonan orang ya, atau kalau bahasa sekarangnya tontonan yang viral di sebuah televisi. Misalnya ada sebuah tayangan atau program acara yang ditonton oleh banyak orang, dan di jam-jam tertentu, jam prime time, misalnya jam 8 malam sampai jam 10 ya, itu jam prime time. Jam prime time itu jam dimana satu keluarga nonton gitu, kira-kira gitu ya. Jam dimana pasang mata lebih banyak beristirahat di depan TV, karena sudah tidak ada aktivitas. Memang aktivitasnya untuk menghibur diri ya, untuk melepaskan kegiatan penat seharian. Biasanya orang nonton itu jam 8 sampai jam 10. Nah, biasanya program-program TV yang ada di pukul itu, apalagi programnya cukup menjadi minat di kalangan khalayak, tentu kita beriklan di tayangan itu, di sela-sela tayangan itu lebih mahal daripada kita mengiklankan barang kita di jam 12 malam atau di jam 2 malam kalau TV-nya masih buka ya, kalau TV-nya belum tut gitu. Nah,
atau tayang di jam 6 pagi, jam 5 subuh ya. Nah itu biasanya lebih murah kalau di jam-jam yang tidak ramai, tapi kalau jam-jam yang ramai nonton lebih mahal ya. Dan biasanya itu puluhan juta per sekali tayang. Jadi kalau hitung aja, kalau satu tayangan, satu program itu produk kamu mau berapa kali tayang ya dikalkulasikan saja ya. Nah itu juga pengaruh sekali dengan si yang punya media ya, yang punya wadah, surat kabar, radio, TV, dulu itu ya sebelum hadirnya teknologi internet. Oke, sekarang kita masuk kepada pengaruh psikologis. Nah ini juga iklan ternyata juga menimbulkan pengaruh terhadap aspek psikologis seseorang ya. Psikologis berarti kita bicara kejiwaan, berarti kita bicara ya pola pikir maybe ya, atau hal-hal lainnya berkaitan mengenai individu seseorang. Nah aspek psikologis ini contohnya begini. Akibat dari orang sering nonton sebuah iklan, maka keyakinannya terus dipupuk ya. Keyakinannya terus dipupuk, tidak peduli produk itu biasa saja atau iklannya terlalu lebay dalam tanda kutip ya. Cuman karena sering dicekoki ya, ditayangkan terus sehingga orang nonton, akhirnya orang terpengaruh untuk membeli produk itu ya. Walaupun dia sadar bahwa produk itu biasa-biasa aja, ada produk lain yang mungkin justru lebih bagus, tapi karena tidak diiklankan dalam satu momen tertentu ketika dia mau belanja, ketika dia ke pasar atau ke toko, karena dia ingat dengan sebuah iklan yang terus dia tonton ya, maka merek itu langsung nampak ya, langsung seketika memilih. Itu aspek psikologis. Jadi aspek psikologis ini ada aspek kognitif ya, kognitif, afektif, dan konatif. Nah kognitif ini biasanya aspeknya itu masih dalam kategori orang hanya terpapar ya, orang hanya sampai pada batasan yakin ketika ditontonkan sebuah iklan. Aspek kognitifnya hanya bisa menyerap keyakinan, oh iya keren ya, setelah dilihat di iklan itu, wah motornya bagus ini ya, hanya menimbulkan persepsi atau keyakinan ya. Itu aspek kognitif. Kebawahnya lagi ya, karena semakin sering dia naik kepada level yang lebih tinggi, alias level afektif ya, level afektif. Jadi tadi kognitif, sekarang afektif. Nah afektif ini lebih kepada perilaku orang, lebih kepada sikap yang timbul setelah kita menonton iklannya. Kita lebih merasa ada nilai-nilai tertentu dengan sebuah produk ketika iklannya dicitrakan produk itu mahal. Nah, dan kita menerima itu secara bahasa kerennya taken for granted gitu ya. Diterima begitu saja. Oh iya, ternyata produk ini produk mahal. Misal brand-brand tertentu seperti fast food, makanan cepat saji ya, saya tidak perlu sebut nama, ayam-ayam gorengan gitu kan, burger-burgeran gitu. Atau kalau produk mobil-mobil sport yang iklannya itu sangat memanjakan mata ketika dilihat di TV ya, atau motor-motor sport yang diiklankan di TV. Nah, aspek efektif ini akan menimbulkan di dalam diri kita sikap untuk memandang sebuah produk itu dengan bentuk kegengsian ya, dengan bentuk ketika kita pakai kita berasa naik level, kita berasa orang yang beruntung ya, orang yang termasuk golongan-golongan yang keren kira-kira gitu ya. Nah itu level afektif. Jadi orang lebih cenderung bangga ketika makan di fast food ya, sebelum makan di foto dulu, digeser dikit frame-nya, di framingkan dulu biar ada logo-logo M gitu misalnya kan, atau logo bapak-bapak tua gitu kan, di-upload di sosial media ya, ketimbang di Ampera. Jadi biasanya kalau orang makan di Ampera langsung makan ya, nggak difoto dulu, tidak tidak diarahkan frame-nya itu ke merek Amperanya gitu kan, enggak ya.
Ampera itu kalau di kita di Riau itu seperti rumah makan Padang tapi yang versi kecilnya ya. Sejarahnya cukup panjang itu. Kalau kita cerita Ampera, kita cerita zaman penjajahan ya. Berdasarkan cerita yang saya dengar itu, Ampera itu kalau saya tidak salah Ampera penderitaan rakyat, kalau tidak amnya saya lupa. Jadi itu lebih kepada nasi-nasi yang dimakan oleh rakyat-rakyat di zaman penjajahan. Jadi nasi Ampera itu nasi-nasi yang dalam tanda kutip ya, mohon maaf yang punya Ampera ini kita bicara sejarahnya, itu nasi-nasi yang memang diperuntukkan untuk kalangan bawah, kelas bawah pada masa penjajahan ya. Peranya itu penderitaan rakyat, amnya saya lupa, amanat atau apa gitu. Nah, itu cerita mengenai gengsi atau sikap bahwa kita merasakan ada gairah tertentu ketika pakai produk itu di tubuh kita, atau ketika makan produk tertentu untuk kita perlihatkan ke orang. Itu level afektif. Jadi iklan sebegitu berpengaruhnya kepada aspek psikologis kita. Nah, yang ketiga setelah level kognitif, level afektif, ada lagi namanya level konatif. Nah, konatif ini adalah keputusan ya. Ketika kognitifnya atau keyakinannya sudah tumbuh, kemudian afektifnya dia merasa bahwa produk itu sudah cukup yakin, sudah merasa itu yang terbaik ya, sudah mulai timbul perasaan bahwa produk itu adalah produk yang akan menaikkan derajatnya ketika dia bakal pakai. Maka level terakhir dari seseorang atau psikologi seseorang ketika sudah terpapar oleh banyak iklan adalah level afektif, yaitu action ya, keputusan untuk membeli, maka dia akan membeli produk itu, kira-kira begitu ya. Itu konatif tadi, yang terakhir bukan efektif, saya salah sebut. Aspek konatif, keputusan orang atau sifat orang untuk lebih mengkonsumsi secara terus-terusan ya. Jadi itu yang namanya konatif ya. Dan konatif ini juga bisa berarti sebuah kesetiaan. Ketika orang sudah pakai produk tertentu, dia bakal pakai terus selagi dia tidak merasa produk itu berkurang nilai kepercayaannya atau kualitasnya berkurang, jadi orang sudah mulai meninggalkannya. Selagi dia masih stabil, maka level konatif ini akan selalu menjaga seseorang untuk tetap memakai produk itu ya, untuk tetap mengkonsumsinya. Nah, itu kalau kita bicara mengenai level psikologis ya. Sekarang yang selanjutnya, tadi kita sudah bicara ekonomi, kita bicara psikologis. Nah, apalagi sih yang dipengaruhi oleh si iklan ini ya? Kok kayaknya iklan ini banyak mempengaruhi aspek kehidupan gitu. Nah, aspek yang terakhir, sebenarnya nggak terakhir, cuma saya mau ini terakhir aja biar nggak lama-lama. Nah, aspek yang terakhir itu adalah iklan mempengaruhi sosial budaya. Nah, sosial budaya, kebiasaan di dalam sebuah masyarakat, etika di dalam sebuah masyarakat ya, apalagi ya, kira-kira yang sifatnya sosial, yang sifatnya menyeluruh publik ya, itu bisa terpengaruh akibat adanya iklan. Contohnya gimana? Contohnya gini, dulu wanita itu kita bicara wanita ya, ada yang mengatakan bahwa wanita itu sudah dijadikan komoditas dalam sebuah iklan ya. Bisa dibilang persentase terbesar dari sebuah iklan, dari semua iklan yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia ya, itu cenderung lebih besar persentasenya iklan yang diperankan oleh perempuan ya. Dan perempuan selalu dijadikan komoditas, bentuk tubuhnya, kecantikannya ya, iklan kosmetik kah, iklan sabun, iklan hand body lotion, iklan shampoo ya. Dan itu semua menampakkan atau mengkomoditikan ya, dalam bahasa nakalnya menjual sosok perempuan. Jadi memang iklan itu mayoritas diperankan oleh perempuan ya. Kalau Anda coba nonton TV, jangan nonton TV deh, YouTube ini aja. Biasanya lebih banyak pemeran iklan itu perempuan, lebih banyak iklan-iklan itu bersifat
produk-produk perempuan ketimbang yang lainnya ya. Nah, balik lagi pengaruh sosial budaya di tahun-tahun 60-an, tahun-tahun 70-an ya. Walaupun waktu itu saya belum ada, tapi berdasarkan buku-buku yang kita tahu, yang kita baca, atau artikel-artikel di internet kamu juga bisa baca, kecantikan atau simbol cantiknya wanita, definisi cantik wanita itu disimbolkan dalam iklan shampoo itu adalah wanita yang punya rambut ikal ya, punya rambut ikal. Mungkin itu tahun 80-an, tahun 70-an, tahun 90-an ya. Digambarkan wanita itu rambutnya ikal, pakai shampoo gitu ya. Nggak tahu saya tahun itu entah shampoo apa yang lagi ngetren. Nah, semakin kemari, semakin kesini di tahun 2000-an misalnya, awal-awal tahun 2000-an itu definisi wanita cantik itu adalah wanita yang rambutnya terurai gitu ya, terurai, mengkilat ya, berkilau dan lurus. Maka dulu ada iklan salah satu produk shampoo yang tagline iklannya itu selalu terngiang-ngiang ya di zaman saya kecil. Jadi sampai dibawa bercandaan di kehidupan sehari-hari. Kok rambutnya lurus, pakai di rebonding ya? Enggak kok, cuma shampoo gitu kan. Di rebonding ya? Enggak kok, cuma shampoo. Nah, artinya pada saat itu sebuah iklan atau si iklan mengkonstruksikan, mendefinisikan cantiknya seorang wanita itu adalah dengan wanita yang rambutnya panjang, lurus, berkilau. Ya, lurusnya itu betul-betul lurus seperti di rebonding. Nah, setelah saat itu usaha salon di berbagai tempat itu meningkat drastis karena rata-rata orang pengen di rebonding ya. Karena dia mungkin udah coba shampoo itu, terpapar iklan tapi nggak lurus-lurus juga gitu kan. Akhirnya dia merebonding rambutnya, mencatok rambutnya di salon-salon. Saya ingat betul itu ketika saya SMP atau SMP kalau saya nggak salah, itu sangat tren sekali perempuan, wanita yang remaja atau dewasa itu rambutnya di rebonding atau yang murahnya dicatok, yang penting lurus gitu ya. Kilatnya nanti dulu tinggal di clear aja mungkin. Nah itu ya. Semakin kesini iklan-iklan produk shampoo mengkonstruksikan versinya beda lagi ya. Wanita itu tidak didefinisikan cantiknya itu dengan rambut yang lurus dan berkilau. Iklan shampoo yang sekarang lah, yang terbaru ya. Yang penting rambutnya itu tidak rontok ya, tidak berketombe. Yang penting rambutnya itu katakanlah masih berkilau ya, tapi tidak harus lurus apa namanya ya, lurus lepek gitu, nggak harus gitu ya. Boleh bergelombang atau tidak mesti hitam ya. Iklan shampoo sekarang coba lihat, ada salah satu shampoo, saya nggak usah sebut merek. Yang penting perempuan di dalam iklan itu punya rambut yang bagus, bergelombang sedikit tidak masalah, tetapi ya berwarna. Nah, sudah naik ya, sudah berbeda trennya. Jadi perempuan itu dikonstruksikan rambutnya berwarna. Maka di zaman sekarang banyak perempuan yang rambutnya berwarna ya, blonde dikit ya, pirang di sini, pirang di sini, pirang di sini, pirang di sini, enggak ya, kalau perempuan nggak pakai jenggot ya. Nah itu perubahan sosial ya di kalangan masyarakat. Kemudian kulit juga bisa dijadikan contoh. Kulit dulu ketika salah satu hand and body lotion itu sudah menjadi sebuah kebutuhan di kalangan wanita, maka produk tersebut dalam sebuah iklan selalu mengkonstruksikan perempuan yang cantik itu adalah perempuan yang putih kulitnya ya, pokoknya putih kayak nggak ada darah ya, seputih mutiara gitu ya. Bahkan ada hand body lotionnya itu punya glitter, jadi kalau kita pakai itu bercahaya, berkilau-kilau kayak mutiara gitu ya. Putih bersih. Perempuan didefinisikan seperti itu pada masanya ya.
Tapi semakin kemari, semakin kesini, justru malah kecantikan tidak harus putih, ya. Banyak produk-produk lotion atau justru produk-produk pemutih wajah, ya, itu menggunakan model iklannya perempuannya yang berkulit sawo matang, ya. Bagi kalian yang tinggal di Pekanbaru, sampai sekarang, kayaknya sampai sekarang deh, flyover yang di Nangka itu ada billboard besar salah satu produk skincare yang modelnya itu betul-betul model perempuan yang berkulit Indonesia sekali gitu ya, tapi bersih. Nah itu definisinya sekarang. Apapun warna kulitnya, yang penting bersih, nggak jerawatan gitu kan, nggak totol-totol kayak macan. Yang penting bersih, tidak harus putih, itu sudah cantik menurut definisi orang sekarang. Dan itu dikonstruksikan dari iklan, ya, dikonstruksikan dari iklan. Oke, nah itu beberapa contoh bahwa iklan itu ternyata berpengaruh terhadap sosial masyarakat, ya. Kebiasaan juga, kebiasaan ini kita kasih contoh satu. Berapa orang yang banyak yang mengatakan bahwa mau beli air mineral itu bilangnya mau beli A gitu ya, atau sepeda motor disebut dengan ho tidak gitu. Nah itu kebiasaan yang timbul akibat pengaruh iklan, ya, karena iklan itu mungkin dia iklan yang tertua, salah satu produk yang tertua, yang di masanya hanya dia yang punya produk itu, atau dia yang cuman punya iklan di TV yang ditonton oleh jutaan orang. Akhirnya brand itu seperti mengkristal di kepala, ya, di kepala orang, dan turun temurun, menyebabkan bahwa setiap air mineral itu namanya salah satu produk. Setiap sepeda motor itu disebut salah satu produk. Setiap deterjen itu disebut Rin. Nah, gitu, ya. Itu kebiasaan. Dan itu agak susah hilangnya, apalagi di daerah-daerah yang saya berasal dari kampung. Di kampung itu ya rata-rata gitu. Mungkin di perkotaan agak sudah mulai sudah mulai membiasakan untuk menyebut produk itu ya apa jenisnya, bukan apa mereknya gitu ya. Oke? Nah, itu salah satu contoh. Jadi kebiasaan, ya. Kadang kita sering dikonstruksi seolah-olah yang di iklan itulah yang sebenarnya. Kayak pernah nggak sih kalian itu nonton atau menyaksikan iklan salah satu odol gigi, nyikat giginya itu kayaknya nggak pakai air, ya, cuma gini gitu ya. Tapi sebenarnya faktanya kita nyikat gigi kan kumur-kumur dulu, kemudian kita bersihkan, kemudian kita kumur-kumur lagi atau terus dibuang gitu. Tapi di iklan kan tidak seperti itu, ya. Seolah-olah di iklan itu malah nggak ada pasta giginya, dan cara menggunakan atau meletakkan pasta gigi di atas sisirnya, di atas sikat gigi itu, ya, itu harus gini, ya, gitu ya. Karena apa? Karena di iklan seperti itu, ya. Saya termasuk waktu kecil termasuk orang yang terpapar itu. Jadi kalau saya pasang godol harus panjang sesuai sikat giginya, terus di ujungnya harus runcing. Padahal kan kalau sekarang biasa aja, sedikit atau bulat atau ya di totol-totol aja gitu. Atau kalau banyak sekalian gitu, nggak harus bentuknya itu bagus. Tapi ya sekali lagi itu pengaruh dari iklan. Apalagi nyuci muka misalnya, ya, sabun-sabun pencuci muka yang ada di iklan-iklan sekarang. Pernah tidak kalian merasa bahwa nyuci muka itu ya busa, kemudian di sini aja gitu ya, di sini aja. Padahal faktanya kita kalau mau cuci muka itu ya ambil air gini-gini terus semua kan sampai ke dagu, sampai ke telinga, sampai ke badan gitu ya. Karena sabun mandinya habis, mungkin pakai sabun muka. Nah, sekali lagi itu akibat dari iklan. Jadi dia mencoba merubah kebiasaan kita, ya, yang pada dasarnya nggak gitu-gitu juga, gitu, nggak gitu-gitu kali, ya. Oke,
Eh, jadi kesimpulannya memang iklan itu sangat berpengaruh ya, baik itu di psikologis, di ekonomi, di sosial, di kebiasaan, budaya, bahkan ya budaya populer sekarang ya. Orang sudah mulai meninggalkan budaya-budaya yang sifatnya terlalu tradisional ya, walaupun pada dasarnya kita nggak boleh melupakan budaya kita, budaya asli kita selagi itu masih tidak bertentangan, budaya itu tidak bertentangan dengan akidah kita, dengan keyakinan kita atau agama kita ya, dengan iman kita ya, itu nggak boleh ditinggalkan, harus selalu dilestarikan. Tapi permasalahannya, iklan ini karena perputarannya banyak, kita sering terpapar, baik iklan di TV, di koran, di internet, di luar rumah ya, iklan luar ruang, out of home, billboard, baliho, kita tonton, kita lihat sepanjang jalan. Walaupun semuanya itu banyak ya, tapi itu sudah cukup untuk merubah budaya satu kaum ya, menjadi budaya terbaru, budaya populer, budaya pop kalau bahasanya sekarang. Budaya populer ini apa sih? Banyak sih sebenarnya ya, dari budaya tontonan ya, sekarang hobi drakor, apalagi dari budaya berpakaian ya, budaya berpakaian, budaya apalagi yang jelas di looks ya, tampilan itu selalu apa yang dilihat, apa yang kita ingin perlihatkan ke orang itu seringnya terpengaruh oleh budaya, oleh iklan ya. Apa yang hadir di iklan itu akan kita coba untuk kita praktekkan, kita coba untuk kita pakai supaya betul-betul mirip, seolah-olah itu yang lagi tren. Karena memang ketika sudah hadir di iklan sebuah tren tertentu, maka rasa-rasanya memang dalam waktu yang cukup singkat dia bisa menjadi tren seluruh generasi pada waktu itu ya, satu generasi pada waktu itu ya, di seluruh daerah. Karena dia sifatnya, iklan itu menyebar secara langsung di semua lini masyarakat ya, di semua daerah ya, dan siapapun nonton. Akhirnya memang sangat wajar saja kalau memang tren itu hadirnya justru dari iklan ya, entah tren berpakaian, tren gadget ya, tren merek tertentu ya, yang lagi hype, yang lagi banyak dikonsumsi orang ya. Jadi memang budaya populer itu dinamis, setiap waktu bisa berubah tergantung apa yang sedang menjadi tren di iklan itu sendiri ya, apa yang iklan coba untuk konstruksikan kepada masyarakat ya. Itu kesimpulannya, setiap lini kehidupan, setiap aspek di lingkungan kita, sedikit banyaknya, tapi lebih banyaknya daripada sedikit ya, itu dipengaruhi dari iklan. Oke? Kira-kira sampai sini sudah paham, meskipun ya apa yang saya sampaikan biasa aja, tidak terlalu akademis, tidak terlalu textbook ya, seperti apa yang ada di buku, karena memang sebenarnya mata kuliahnya juga mata kuliah yang sifatnya kekinian, modern ya, bukan mata kuliah yang scientific sekali, enggak ya. Karena iklan juga suatu saat juga bakal berubah gitu. Sekarang aja iklan juga udah berubah, trennya sudah berubah, dia tidak dibayar per tayangan lagi, dia sudah dibayar per klik, dan kita juga harus ikuti tren itu supaya kita tidak tertinggal bahwa lagi seperti ini loh, pasar iklan ya, geliat iklan itu lagi seperti ini loh, orang lagi semua produk, bahkan produk-produk besar, produk-produk katakanlah produk yang kuat ya, yang biasanya kita sering melihat di TV, justru sekarang memakai jasa-jasa selebritis di Instagramnya, atau selebgram alias selebritis yang memang lahir dari Instagram bukan dari TV ya. Atau di YouTube kanal-kanal YouTube-nya selebritis, atau selebritis yang hadir dari YouTube. Nah,
Jadi orang sudah bergeser bukan penggunaan sih, apa namanya ya, tempat mereka beriklan itu sudah mulai bergeser. Mereka juga memilih untuk bagaimana cost-nya lebih irit, tetapi pemasukannya atau profitnya lebih besar. Dan biasanya itu sering didapat ketika kita beriklan di tempat yang lebih murah alias di internet. Oke? Baik, saya rasa cukup untuk materi kali ini. Semoga kalian, terkhusus mahasiswa saya di mata kuliah dasar-dasar periklanan, mahasiswa kelas atau semester 1, kelas B, kelas C, kelas apa lagi? Saya lupa kelasnya. Pokoknya siapapun kalian yang mengambil mata kuliah dengan saya dasar-dasar periklanan, semoga materi ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa sebentar lagi mau UTS, diulang-ulang lagi apa yang sudah saya sampaikan, diingat-ingat lagi. Dan untuk kalian yang bukan dari mahasiswa saya tapi menonton tayangan ini, semoga tayangan ini juga memberikan manfaat untuk kalian yang sedang nonton. Oke, sampai di sini dulu ngoceh-ngocehnya saya. Jadi saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Kamu mati deh.